Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai polinomial untuk sub pokok bahasan teorema faktor. Teorema faktor, misalkan ada suatu suku banyak fx. Jika dibagi x min k menghasilkan hx dan sisanya adalah fk. Suku banyak tersebut dapat dinyatakan menjadi fx sama dengan x min k dikali hx ditambah fk. Jika fk sama dengan 0, maka berlaku fx sama dengan x min k dikali hx. Hal ini artinya x min k adalah faktor dari fx. Jika x min k adalah faktor dari fx, maka dari bentuk di sini fk sama dengan 0. Sehingga berlaku fx sama dengan x min k dikali hx. Dari dua hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa x min k adalah faktor dari fx jika dan hanya jika fk sama dengan 0. Kita juga bisa memahami teorema faktor ini dengan cara lain. Misalkan fk adalah suatu suku banyak, x min k adalah faktor dari fx jika dan hanya jika fk sama dengan 0. Sebagai bukti, jika x min k adalah faktor dari fx, maka fk sama dengan 0. Suku banyak fx sama dengan x min k dikali hx. Karena x min k adalah faktor. Dengan mensubstitusi x sama dengan k, maka kita dapatkan fk sama dengan k dikurangin k dikali hx. Dan ini kalau kita hitung hasilnya sama dengan 0. Jika fk sama dengan 0, maka x min k adalah faktor dari fx. Bentuk suku banyak fx sama dengan x min k dikali hx ditambah fk. Nah, jika fk sama dengan 0, maka fx sama dengan x min k dikali hx. Sehingga bentuk ini kita bisa menyatakan x min k adalah faktor dari fx. Contoh yang pertama. Suku banyak fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangin 3p x kuadrat ditambah px ditambah q. Salah satu faktornya adalah x min 1. Jika suku banyak dibagi x plus 2, sisanya min 54. Pertanyaannya, tentukan nilai p ditambah q. Untuk pembahasannya, x min 1 adalah faktor dari suku banyak, maka f1 sama dengan 0. Dengan mensubstitusi x sama dengan 1 ke suku banyak, maka kita dapatkan f1 sama dengan 2 dikurangin 3p ditambah p ditambah q yang hasilnya sama dengan 0. Di sini kalau kita hitung 2p dikurangin q sama dengan 2. Ini sebagai persamaan 1. Kemudian suku banyak fx dibagi x plus 2 sisanya min 54. Ini artinya f min 2 sama dengan min 54. Dengan mensubstitusi x sama dengan min 2 ke suku banyak, maka kita dapatkan f min 2 sama dengan min 16 dikurangin 12p dikurangin 2p ditambah q. Sehingga min 54 sama dengan min 16 min 12p min 2p ditambah q. Sehingga 14p dikurangin q sama dengan 38. Ini sebagai persamaan kedua. Kemudian, eliminasi variabel q dari persamaan 1 dan 2. Persamaan keduanya yaitu 14p dikurangin q sama dengan 38. Kemudian persamaan 1, 2p dikurangin q sama dengan 2. Kemudian dengan mengurangi, maka kita dapatkan 12p sama dengan 36, sehingga p sama dengan 3. Dengan mensubstitusi p sama dengan 3 ke persamaan 1, maka kita dapatkan q sama dengan 4, sehingga p ditambah q sama dengan 7. Jadi kesimpulannya, nilai p ditambah q adalah 7. Contoh yang kedua,
Jika X kuadrat ditambah 2X dikurangin 3 adalah faktor dari suku banyak X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 dikurangin 7X kuadrat ditambah AX ditambah B. Tentukan nilai 2A ditambah B. Pembahasannya, kita lihat untuk pembaginya yaitu X kuadrat plus 2X min 3 dapat kita faktorkan menjadi X plus 3 dikali X min 1. Sehingga X plus 3 adalah faktor dari suku banyak. Maka F min 3 sama dengan 0. Dengan mensubstitusi X sama dengan min 3 ke suku banyak, maka kita dapatkan min 3 pangkat 4 ditambah 2 kali min 3 pangkat 3 dikurangin 7 kali min 3 pangkat 2 dikurangin 3A ditambah B. Hasilnya sama dengan 0. Di sini kalau kita hitung 81 dikurangin 54 dikurangin 63 dikurangin 3A ditambah B sama dengan 0. Sehingga min 3A ditambah B sama dengan 36. Ini sebagai persamaan 1. Kemudian X min 1 adalah faktor dari suku banyak. Maka F1 sama dengan 0. Dengan mensubstitusi X sama dengan 1 ke suku banyak, maka kita dapatkan 1 pangkat 4 ditambah 2 kali 1 pangkat 3 dikurangin 7 kali 1 pangkat 2 ditambah A ditambah B sama dengan 0. Sehingga A ditambah B sama dengan 4. Ini sebagai persamaan kedua. Kemudian kita eliminasi variabel B dari persamaan 1 dan 2. Di sini min 3A ditambah B sama dengan 36. Kemudian A ditambah B sama dengan 4. Dengan mengurangi, maka kita dapatkan min 4A sama dengan 32, sehingga A sama dengan min 8. Dengan mensubstitusi nilai A sama dengan min 8 ke persamaan kedua, maka kita dapatkan B sama dengan 12. Sehingga 2A ditambah B, kalau kita hitung hasilnya sama dengan min 16 ditambah 12. Hasilnya sama dengan min 4. Jadi kesimpulannya, nilai 2A ditambah B adalah min 4. Contoh yang ketiga, jika X kuadrat ditambah X dikurangi 6 adalah faktor suku banyak X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 dikurangin 10X kuadrat ditambah PX ditambah Q. Tentukan nilai P dan Q, kemudian tentukan faktor lainnya. Pembahasannya, kita lihat pembaginya adalah X kuadrat plus X min 6 yang dapat difaktorkan menjadi X ditambah 3 dikali X min 2. X ditambah 3 adalah faktor, maka F min 3 sama dengan 0. Substitusi X sama dengan min 3 ke suku banyak, maka akan diperoleh min 3 pangkat 4 ditambah min 3 pangkat 3 dikurangin 10 kali min 3 kuadrat dikurangin 3P ditambah Q sama dengan 0. Sehingga kalau kita hitung 81 dikurangin 27 dikurangin 90 dikurangin 3P ditambah Q sama dengan 0. Min 3P ditambah Q sama dengan 36. Ini sebagai persamaan 1. Kemudian X min 2 adalah faktor, maka F2 sama dengan 0. Dengan mensubstitusi X sama dengan 2 ke suku banyak, maka kita peroleh 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 3 dikurangin 10 kali 2 kuadrat ditambah 2P ditambah Q sama dengan 0. Sehingga kalau kita hitung 2P ditambah Q sama dengan 16. Ini sebagai persamaan kedua. Kemudian eliminasi variabel Q dari persamaan 1 dan 2. Maka kita peroleh min 3P ditambah Q sama dengan 36 dan 2P ditambah Q sama dengan 16. Dengan mengurangi, maka kita akan peroleh min 5P sama dengan 20, sehingga P sama dengan min 4. Untuk menentukan nilai Q, maka substitusi P sama dengan min 4 ke persamaan 2. Sehingga kita peroleh Q sama dengan 24. Jadi nilai P sama dengan min 4 dan Q sama dengan 24. Untuk berikutnya kita akan menentukan faktor-faktor lain.
Di sini kita lihat bahwa X kuadrat ditambah X min 6 adalah faktor dari suku banyak X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 dikurangin 10X kuadrat dikurangin 4X ditambah 24. Karena tadi P sama dengan min 4, sedangkan Q sama dengan 24. Kemudian untuk X kuadrat ditambah X min 6 sama dengan X plus 3 dikali X min 2. Untuk menentukan faktor lain, kita bisa menggunakan metode Horner atau metode Horner-Kino. Yang pertama kita gunakan metode Horner. Jadi langkah pertama, kita tentukan dulu koefisien dari suku banyak. Yaitu 1, 1, min 10, min 4, 24. Kemudian kita bagi dengan X plus 3. Sehingga di sini kita tuliskan min 3. 1 kita turunkan, 1 dikali min 3 hasilnya min 3 kita tulis di sini. Kemudian 1 ditambah min 3 hasilnya min 2. Min 2 dikali min 3 hasilnya 6. Kita tuliskan di sini. Min 10 ditambah 6 hasilnya min 4. Min 4 dikali min 3 hasilnya 12. Kemudian min 4 ditambah 12 hasilnya 8. 8 kita kalikan min 3 hasilnya min 24. Kemudian 24 kita tambah min 24 hasilnya 0. Ini artinya sisanya 0 sehingga X ditambah 3 merupakan faktor. Kemudian ini adalah koefisien hasil bagi. Menggunakan metode Horner kita lanjutkan dengan membagi X min 2. Kemudian di sini kita tuliskan 2. 1 kita turunkan, 1 dikali 2 hasilnya 2. Kemudian min 2 ditambah 2 hasilnya 0. 0 dikali 2 hasilnya 0. Kita tulis di sini. Min 4 ditambah 0 hasilnya min 4. Min 4 dikali 2 hasilnya min 8. Kita tulis di sini. 8 ditambah min 8 hasilnya 0. 0 ini merupakan sisa. Kemudian ini merupakan koefisien hasil bagi. Sehingga hasil baginya dapat kita tuliskan menjadi X kuadrat dikurangin 4. X kuadrat dikurangin 4. Ini kalau kita faktorkan hasilnya sama dengan X plus 2 dikali X min 2. Dengan cara lain kita bisa menggunakan metode Horner-Kino. Langkah pertama adalah kita tuliskan dulu koefisien dari suku banyak yaitu 1, 1, min 10, min 4, 24. Kemudian kita lihat di sini pembaginya adalah X kuadrat ditambah X dikurangin 6. Nah, di sini kita tuliskan untuk K1-nya adalah min C per A. Sehingga hasilnya 6. Nah, kemudian di sini kita tuliskan K2-nya adalah min B per A. Sehingga di sini hasilnya min 1. Kemudian kita tentukan dulu tempat di mana di sini tidak perlu diisi. 1 kita turunkan, 1 dikali dengan min 1, hasilnya min 1 kita tuliskan di sini. Kemudian 1 dikali 6, hasilnya 6 kita tuliskan di sini. Untuk berikutnya, 1 ditambah min 1 hasilnya 0. 0 dikali min 1, hasilnya 0 kita tuliskan di sini. 0 dikali 6, hasilnya 0 kita tuliskan di sini. Kemudian min 10 ditambah 6, hasilnya min 4. Min 4 dikali min 1 hasilnya 4 kita tuliskan di sini. Min 4 dikali 6 hasilnya min 24. Sehingga kalau di sini kita jumlahkan min 4 ditambah 4 hasilnya 0. Kemudian 24 ditambah min 24 juga hasilnya 0. Ini merupakan koefisien hasil bagi, sedangkan ini merupakan sisa. Sehingga hasil baginya adalah X kuadrat min 4 yang dapat kita faktorkan menjadi X plus 2 dikali X min 2. Nah, menggunakan dua metode ini kita bisa menyimpulkan bahwa faktor lain dari suku banyak tersebut adalah X plus 2 dan X min 2. Demikian tadi pembahasan kita mengenai teorema faktor. Semoga bermanfaat.